Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlindia Salsabila dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Banjaragung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi biologi kelas 12 semester ganjil, yaitu bab metabolisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Di dalam tubuh, makanan mengalami serangkaian perombakan melalui berbagai reaksi kimia, sehingga membebaskan energi yang dikandungnya, yaitu berupa molekul adenosin trifosfat atau bisa kita sebut ATP. ATP itu sendiri merupakan molekul berenergi tinggi yang dapat digunakan untuk makhluk hidup. ATP tersusun dari adenosin atau basa adenin dan gula ribosa dan 3 gugus fosfat. ATP memiliki ikatan yang labil karena mudah melepaskan gugus fosfat ketika mengalami hidrolisis sehingga berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme akan dipengaruhi lajunya oleh protein khusus yang disebut enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme berlangsung lambat. Apa itu enzim? Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Struktur enzim itu ada disusun oleh 2 komponen utama, yaitu yang pertama gugus protein atau apoenzim, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Sedangkan yang kedua ada gugus non-protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Metabolisme dapat digolongkan menjadi 2, yaitu proses pembongkaran yang disebut katabolisme dan proses penyusunan yang disebut anabolisme. Yang pertama kita akan membahas katabolisme. Katabolisme atau disebut juga desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia, yaitu proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul senyawa kompleks menjadi molekul senyawa sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain, dan yang kedua, menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Reaksi umum yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Contoh katabolisme adalah respirasi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir ada transport elektron. Proses respirasi aerob dihasilkan sekitar 38 ATP dengan rincian seperti kolom yang ada di bawah ini. Yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga fermentasi. Pada fermentasi, glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Tetapi fermentasi tidak bereaksi secara sempurna, memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebesar ATP yang dihasilkan glikolisis. Proses metabolisme yang kedua ada anabolisme. Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis yang merupakan proses penyusunan zat senyawa sederhana menjadi molekul zat senyawa yang kompleks. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Yang pertama di sini kita akan bahas fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik menjadi zat organik dengan bantuan cahaya. Persamaan reaksi kimia fotosintesis dapat dilihat di bawah ini. 6CO2 ditambah 6H2O dibantu oleh klorofil dan cahaya menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Itu dia persamaan reaksi kimia fotosintesis. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung dalam 2 tahap reaksi, yaitu yang pertama tahap reaksi terang dan yang kedua tahap reaksi gelap.
Tahap reaksi terang memerlukan cahaya matahari, sedangkan tahap reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari. Yang kedua ada kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Kemosintesis dapat ditemukan dalam yang pertama, pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur, Thiobacillus bagiatoa,